memang nyata sih Pak kalau mistis ini. Saya pribadi ya, karena saya sering ke Baduy. Saya pernah Pak malam-malam ke Baduy berdua sama temen, maghrib lah gitu. Saya mau ke Marengo rencana. Saya jalan itu kayak nggak nyampe-nyampe gitu Pak. Saya udah baca-baca apa yang saya bisa baca. Kok ini kayak kembali ke sini lagi, kembali ke sini kayak. Karena emang kita kalau memang hati kita lagi kosong, kita lagi apa, emang nyata sih gitu. Kumpul itu berdoa gitu, ritual itu menjaga gitu. Jadi saya orang Baduy itu bilangnya gitu, itu sebelum kejadian. Pak, ada yang nanya lagi nih. Kalau misalnya orang luar mau main ke suku Baduy, kira-kira tata krama dan etikanya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan kalau dia mau main ke suku Baduy? Sampai 5 orang meninggal. Itu waktu mandi-mandi di Kali Cibut itu 5 orang. Iya, 5 orang. Orang Bogor, orang mana di Batak kemarin. Akibatnya kan dia hari Jumat itu kan dilarang rame-rame nih. Lemuknya. Soalnya itu padi belum diisi waktu celangap itu disemprot. Ini kayak ke dalam kan masuk Layu, masuk obat-obat, obat kimia. Saya di sini di depan ini, di depan kantor rombongan saya ada 3. Terus ini lagi Pak, yang kontroversialnya aja nih kita yang tanya. Di suku Baduy saya ada ngelihat ada salah satu yang aktif lah di YouTube gitu, jadi youtuber. Nah kira-kira sebenarnya boleh nggak sih youtuber? Terus kan itu kan artinya kalau saya pribadi sih senang gitu, karena seorang Baduy tiba-tiba mengeksplor Baduy. Tapi menurut pandangan orang Baduynya sendiri sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Sebetulnya kalau menurut aturan adat itu bukan diperbolehkan. Cuman kalau gitu yang penting jadi jangan merusak ya citra bangsa atau merusak bangsa yang lain-lainnya gitu kan. Itu sebetulnya anak saya yang menjadikan YouTuber dia yang si aku. Jadi sebetulnya kalau menurut aturan hukum adat itu tetap tidak diperbolehkan sih. Cuma dia mungkin, tapi karena saya sering lihat gitu, jadi saya seneng gitu Pak. Oh ada orang Baduy, tapi dia kan yang postingnya yang bagus-bagus nih seputar kegiatan sehari-hari, terus kemudian apa segala macam. Jadi kita orang luar merasa rasa penasarannya terobati gitu. Iya gitu, positif semua gitu. Makanya saya pengen tanya tadi, gimana menurut pandangan orang Baduy sendiri gitu tentang fenomena seperti itu gitu. tapi biarpun dilarang gitu ya nggak terlalu keras, yang penting jangan sampai itulah yang merugikan orang atau melecehkan hebatnya itu yang nggak kami tegaskan gitu, merusak diri gitu ya, itu tidak akhlak yang perbuatan gitu ya, itu yang perlu diperbaiki gitu. Jadi yang bisa saya tangkap dari percakapan ini memang Baduy dalam sama Baduy luar. Baduy luar utamanya memang sangat ramah dan sangat terbuka untuk menerima akulturasi budaya lain, tapi juga tetap ada batasan-batasannya. Batasannya mungkin salah satunya selama tidak merugikan, terus menjaga nama baik Baduy, terus juga tidak mengganggu orang lain. Itu mungkin batasan-batasannya gitu. Selebihnya dari itu mungkin disesuaikan aja dengan keadaan. Bapak ini satu lagi nih, ini ada sekarang kan lagi ada fenomena ini Pak, ada di Semeru gunung meletus ya. Rumah sekarang banyak yang tertimbun oleh lava gitu, oleh kabut. Ada juga di Merapi sekarang udah mulai meledak. Nah, Bapak melihatnya sebagai fenomena alam ini, kan Baduy salah satu orang suku yang masih menjaga betul alam gitu. Bapak melihat fenomena ini seperti apa? Memang kalau alam itu sebetulnya sudah kayak mereka sedang setengah tuh. Soalnya kalau di Baduy kenapa yang ditegaskan gunung ulah dilebur, lebak ulah dirusak, sasaka ulah karobah,
soalnya akibat dari gempa bumi, gempa alam, angin topan itu rusak bangsa, sangarkan negara itu berat. Penyebab pertukaran bisa bencana lain di waktu itu akibat perusakan manusia. Itu yang diketatkan di Baduy itu. Soalnya saya bagiannya saya keliling wilayah, ada Ujung Kulon, Gunung Honjek, ada Gunung Kamu, itu tiap tahun saya mengadakan lembaga adat ya, itu ada 12 orang, itu ritual. Soalnya kalau yang papaku alam ini itu banyak yang dirusak. Papaku itu sebagai tadi gunung ada yang dilarang, tapi di mana-mana sudah tidak dilarang. Penggalian emas yang sebagai penambangan itu yang khawatirnya. Soalnya kalau negara setengah tubuh ini cuman yang tidak bisa yang menentukan tahun berapa gitu ya, bulan kapan misalnya, tapi pasti aja. Soalnya saya ingat dari orang tua saya nih, waktu sebelum yang tsunami di Aceh dulu, iya betul, itu sudah ngasih tahu, sudah ada prediksi akibatnya begini gitu. Harus hati-hati. Waktu itu kalau itu berkumpul itu berdoa gitu ya, ritual itu menjaga gitu. Jadi saya orang Baduy itu bilangnya gitu, itu sebelum kejadian itu yang ketakutan yang saya ikatkan ke masyarakat itu yang bicara itu yang sebelum kejadian, yang perlu diingat-ingatin gitu. Itu berkacanya harus ke belakang. Kalau yang berkaca ke depan itu negara maju, negara yang berkembang segala. Nah, itu, tapi kalau ke belakang itu yang sudah yang kejadian di mana-mana itu pasti sudah ketemu akibat ini, akibat itu gitu. Itu aturan-aturan di Baduy itu sederhana aja gitu ya, sederhana tapi memikirkan itu ke depannya. Kejadian baru-baru ini Pak, di kemarin saya pernah lihat videonya, ada Kokolot Baduy Dalam, di video sempat viral tuh yang Gunung Liman. Iya. Nah itu Gunung Liman ada penambangan liar atau apa itu, bahkan mereka ya saking maaf kata nih, yang perusak lingkungan segala macam ini ya tidak pernah merasa kenyang gitu untuk merusak alam gitu, sehingga alam jadi rusak gitu. Waktu kejadian eksploitasi Gunung Liman itu seperti apa sih Pak kejadian? Itu kan banyak pertambangan liar nih. Pertambangan liar. Waktu itu kan saya ke sono ke Gunung Liman sama orang Baduy. Terus di tempat itu yang pertambangan itu penggalian liar gitu ya. Itu kan dia ngomong gitu ya, wawancara yang seperti itu. Soalnya dia akan merasakan ketitipan yang tadi kalau Gunung Kelebur, Lebak Kaluk, Saka Karobah itu kan haknya itu upacara di sana, ada ritual gitu sebagainya. Itu sebetulnya yang ngomong itu Baduy Dalam itu saya kakak sih, soalnya ibunya itu saya uak gitu. Oh, masih ada ikatan saudara lah. Iya, masih ada ikatan. Soalnya saya kan asal usulnya kan dari Baduy Dalam, dari Baduy Dalam juga sih. Masih ada ikatan. Namun di Baduy mah itu dulur misan. Oh iya, siap, dulur misan, masih sepupuan lah kalau itu khawatiran kalau karena memang Baduy itu kan salah satu komunitas atau suku yang di bawah kaki Kendeng ya, Gunung Kendeng. Terus Gunung Liman juga termasuk salah satu wilayah tanah ulayat. Iya. Ya Pak. Ya perbatasan, tapi bukan tanah ulayat, tapi Gunung Liman itu ada titipan. Ada titipan yang seperti ceritanya yang ada getong 7 di sana di atas, tapi nggak kelihatan sih. Itu ya. Saya biasa 3 tahun sekali kan bergilir ada ke Gunung Liman gitu ya, ritual gitu sama adat. Sebenarnya itu bagian dari tanggung jawab masyarakat Baduy juga ya untuk menjaga alam. Iya. Karena kalau gini Pak, kalau bukan dari Baduy, sekarang memang praktis udah nggak ada sih Pak. Maksudnya suku Baduy ini adalah satu-satunya suku yang memang benar-benar sangat memuliakan alam gitu. Jadi harapan masyarakat Indonesia gitu dan umumnya semuanya untuk menjaga kelestarian alam
Baduy itu adalah salah satu contoh terbaik untuk menjaga alam. Bayangkan udah berapa tahun Baduy ini, udah dari dulu gitu, dan keadaannya masih tetap sama aja, nggak ada listrik, nggak ada kendaraan, alamnya masih tetap lestari dan lain hal dan lain hal gitu. Karena itu tadi masih menjaga alam. Cuman satu lagi nih Pak, kemarin yang kontroversial aja ya. Kemarin sempat ada, kalau nggak salah 2 kali nih Pak, banjir di Cijahe. Iya. Nah, banjir di Cijahe itu bukan banjir sih sebenarnya, itu cuma apa, hujan gede terus ada air gitu. Itu kira-kira faktor apa? Yang apakah di situ ada dulunya di luar Baduy Pak ya? Iya. Ada penambangan atau bagaimana, atau mungkin itu sudah dari alam aja? Bukan penambangan, tapi ada aja gitu yang mungkin yang dilarang itu gitu ya, melakukan gitu, kerusak gitu ya, gitu aja. Alam itu jadi langsung bayar kontan gitu Pak? Iya, Ketika soalnya gitu, kalau yang tidak dibuktikan gitu, kita dibuktikan aja gitu, yang memang masyarakat itu maupun yang nomor 26 ya kan, orang luar gitu ya, itu tetap kan tidak paham soalnya merasakan waktu-waktu aja gitu ya, padahal itu akibat perusakan manusia. Kejadian misalkan banjir, kejadian sebabnya ada ribut, ada ini itu akibat kerusakan awalnya. tentu ada sebab, ada akibat. Jadi nggak mungkin ada api, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api gitu. Iya. Nggak mungkin ada banjir kalau nggak ada perusakan lingkungan. Iya, Pasti ada hukum kausalitasnya, ada hubungannya gitu. Nah, satu lagi nih Pak, terakhir lah, mungkin ini udah seneng banget saya. Kemarin di Cepakuni kan ada musibah kebakaran gitu ya. Dan kalau nggak salah setahun atau 2 tahun kemarin juga ada musibah kebakaran gitu Pak. Iya. Di kampung mana waktu itu? Kemarin yang tahun kemarin ada di Kargudeg. Ya. Kargudeg. Nah, saya tanya, ini kejadian ini berulang lah Pak. Kira-kira faktor penyebabnya apa, dan apakah ada upaya ke depan, langkah-langkah ke depan yang bisa dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi musibah kebakaran di Baduy? Sebetulnya yang diutamakan harus mengarahkan itu ke kewaspadaan, ketertiban, keamanan dan keselamatan. Soalnya di Baduy itu kalau enggak mengarahkan ketertiban, enggak ada sebat mengarahkan keinsafan gitu ya, bidang sebat seluruh yang keluarganya, itu kan rata-rata kan bikin tempat kan di dalam. Terus kalau yang manusia itu kan banyak lupa kayak kemarin kan kejadian Lupanya matiin. iya, tempat godok gula di pinggir ini gitu, terus yang buru-buru ke ladang gitu ya, lupa kan dibuka. Itu yang perlu ditegaskan bagi kami ke RT RW-nya, harus 24 jam itu ada yang tanggung jawab ronda yang sebagainya gitu. Itu saya nekankan yang, soalnya di sini yang saya ingat gitu 2 tahun ke 3 tahun itu kebakaran. Iya, saya 2-3 sering mengamati lah gitu. Ini Baduy kenapa berulang gitu kejadian kebakarannya? Karena mungkin yang harus dilakukan adalah kewaspadaan masyarakat, terus ditambah pos ronda dan sebagainya, agar kejadian ini tidak berulang. Karena riskan Pak kalau kebakaran tuh kan, pertama ini rumahnya dari bambu, dari kayu, jadi cepat menjalar. Soalnya tidak bisa di itu kalau yang sudah kejadian. Kalau di kota kan beton lah gitu, agak perambatan apinya agak ada belambir, ada ini itu. Kalau di sini api udah satu rumah, wah susah. Iya. Apalagi sumber air, Iya, maksudnya jauh. agak terlalu jauh lah gitu. Mungkin kewaspadaannya gitu. Iya, itu kewaspadaan. Pak, ada yang nanya lagi nih. Kalau misalnya orang luar mau main ke suku Baduy, kira-kira tata krama dan etikanya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan kalau dia mau main ke suku Baduy? Kalau yang di sini nomor 1 kan itu daftar buku tamu. Terus di situ ada yang dibaca-baca, soalnya kalau di perjalanan di mana-mana kan ada yang di Baduy luar pun ada yang tidak boleh dipoto, tidak boleh teriak rame-rame gitu, soalnya kan ada wilayah angker gitu ya. Angker sebagai kayak
kayak tahun kemarin di Gajebok gitu sampai 5 orang pada meninggal gitu. Itu waktu mandi-mandi di Kali Ciliwung 5 orang. iya 5 orang orang Bogor orang mana sih Batak kemarin akibatnya kan dia hari Jumat itu kan dilarang rame-rame nih di kali itu dia kan teriak-teriak udah gitu ada yang labuh gitu di udah satu yang malah ngikuti ke sana iya Kayak ada tolongan dia lain ngikuti dia lagi itu sampai 5 orang 5 orang hanyut nggak? Hanyut mereka ke bawah arus. enggak sih Enggak. Malah Emang nyata sih Pak kalau mistis ini. Saya pribadi ya, karena Iya. saya sering ke Baduy. Saya pernah Pak malam-malam ke Baduy berdua sama temen, maghrib lah gitu. Saya mau ke Marengo di sana. Saya jalan itu kayak nggak nyampe gitu Pak. Saya udah baca-baca apa yang saya bisa baca. Kok ini kayak kembali ke sini lagi, kembali ke sini. iya. Karena emang kita kalau memang hati kita lagi kosong, kita lagi apa emang nyata sih gitu. Jadi memang tata krama dan etika, apalagi teriak-teriak di Apalagi kalau yang hebat lah kan namanya orang banyak nih ada yang tidak percaya kalau misalkan dikasih tahu nih ini ngeyel. teman-teman ini ngeyel Ngeyel. itu pasti Wah. pasti dia pasti Apalagi seperti nantangin. dia. Wah. Iya. Bener Pak, bener. Makanya di yang itu kan sebetulnya nggak kelihatan sih kalau orang kan bisa kelihatan tapi kalau namanya sangiang namanya peredangiang gitu nggak kelihatan sih dia bahkan ngelihat ke saya misalnya tapi Kita nggak ngeliat. kita nggak ngelihat Iya. jadi masih susah Yang pertama isi buku registrasi, yang kedua mungkin jaga tata krama, yang Iya. ketiga nggak teriak-teriak. Iya. Terus selain itu Pak, itu tidak boleh nebang pohon ya di jalan-jalan gitu yang sembarangan gitu ya teriak-teriak rame-rame kalau yang baca itu kan ada bacaannya gitu ya kalau yang di buku tamu ada bacaannya Pak, yang dilarang ini apalagi ngerekam di Baduy dalam sangat tidak boleh. iya. Bawa handphone segala macam sebenarnya nggak boleh ya Pak ya. Iya. Nggak boleh lah, itu hukum adat. Kita harus hormati itu sebagai bagian dari kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Sebelum ditutup Pak, kira-kira ada kata-kata yang untuk masyarakat luar yang mau berwisata ke Suku Baduy atau mau mempromosikan wisata budaya Baduy itu? Bagi kami untuk kedepannya gitu yang dari mana saja yang mau kunjungan ke Baduy yang penting itu yang supaya aman, tentrem, sejahtera, jangan sampai berbahaya itu harus mengikuti aturan tertib terus hebatnya sering bertanya itu saja soalnya kalau yang sering bertanya pasti ketemu itu jangan misalkan bicara itu jangan saya enak aja ya. Mau menjaga yang seperti kan kita menjaga saya dari mana saja. Terima kasih Jaro Saija udah ngobrol-ngobrol banyak banget. Kita akhirnya dapat ilmu, wawasan dan perspektif baru seputar Baduy, dan mudah-mudahan kita berharap kedepannya suku Baduy masih bisa tetap menjaga adat dan budaya yang ada di Indonesia, dan juga mudah-mudahan kedepannya kita berdoa mudah-mudahan tidak ada lagi bencana alam Iya. ya.